Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan keharibaan junjungan kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya memiliki banyak sekali kemanfaatan dan kaifiat yang bisa kita ambil. Salah satu di antaranya adalah Ramadan merupakan bulan di mana bagi orang-orang yang maksimal dan optimal menjalankan ibadah puasa dan melaksanakan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka niscaya kita akan keluar dari ibadah Ramadan ini menjadi orang-orang yang baik. Tentu saja predikat menjadi orang yang baik adalah predikat yang sangat kita rindukan. Karena menjadi orang baik tentu akan menjadi orang yang dekat dengan Allah, dan kelak di kemudian hari kita akan berkumpul dengan orang-orang baik. Maka ada sejumlah indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat dan memanfaatkan ibadah Ramadan ini agar kita bisa termasuk dalam kelompok orang-orang baik berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahi bihi khair fayufaqihu fiddin." Kata baginda Rasulullah, jika Allah menghendaki seseorang menjadi orang baik, maka Allah akan menjadikan orang itu faham terhadap agama. Ibadah Ramadan merupakan ibadah di mana kita semua betul-betul tidak hanya merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini banyak di antara kita yang belajar agama mulai dari mendengarkan tausiah agama di televisi, di radio, atau bahkan datang ke majelis taklim. Oleh karena itu, hidangan ilmu pengetahuan, hidangan tausiah yang beredar selama bulan Ramadan ini tentu harus mampu kita manfaatkan, meningkatkan pemahaman kita terhadap agama ini. Tidak sekedar paham, tapi bagaimana caranya agama itu bisa kita amalkan. Oleh karena itu, untuk menjadi orang yang bisa menyicipi kebaikan bulan Ramadan dan bisa berhasil menjadi orang yang baik, maka tips yang pertama, mari kita manfaatkan kegelimpangan ilmu pengetahuan selama ibadah Ramadan ini sehingga kita bisa menjadi orang yang mencintai agama ini, memahami agama ini dan mengamalkan agama ini. Yang kedua, kebaikan yang bisa kita ambil, dan itu apabila kita laksanakan kita akan menjadi orang baik sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ramadan merupakan bulan yang dikenal juga sebagai Syahrul Quran, di mana pada bulan ini kita memperingati dan merayakan turunnya Al-Quranul Karim. Ibadah membaca Al-Quran itu menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Mulai dari kita melakukan tadarus sampai dengan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tentu ini menjadi sebuah fenomena yang menarik buat kita dan keluarga kita. Apabila kita mampu berdekatan dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan menjadi hudan, menjadi petunjuk yang akan membuat kita menjadi hidup lebih baik. Juga bisa menjadi furqan, menjadi pembeda. Karena dalam kehidupan sehari-hari dipastikan kehidupan kita akan selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Apakah kita akan memilih kebaikan atau memilih keburukan? Tentu dengan kemampuan dan kedekatan kita selalu membaca Al-Quran, belajar Al-Quran,
mengamalkan Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran itu sebagaimana giat yang kita laksanakan pada bulan Ramadan, maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang mulia. Tentu tidak ada satupun di antara kita yang tidak bermimpi mendapatkan apa yang kita sebut dengan pertolongan ketika tidak ada pertolongan lain. Mudah-mudahan nanti di kemudian hari Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita ajarkan, Al-Quran yang kita amalkan ketika bulan Ramadan datang, itu menjadi penolong, di mana ketika tidak ada lagi penolong selain tolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran. Yang ketiga, apabila kita memperhatikan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat buat orang lain. Ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang lain. Rasa lapar, rasa dahaga, itu kita rasakan luar biasa. Bagi orang yang benar-benar kelaparan, itu memang tidak punya kemampuan untuk berbuka. Tapi kita hanya menjalankan peran tersebut agar muncul solidaritas. Bahwa di antara derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita adalah derita kehausan dan kelaparan. Oleh karena itu, apabila kita memiliki kemampuan lebih, maka dalam bulan Ramadan ini dianjurkan kepada kita untuk memanfaatkan apa yang kita punya. Apakah kita punya ilmu, apakah kita punya harta, dan lain sebagainya untuk kemanfaatan, kebaikan, dan keberkatan orang lain. Saudaraku, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, bahwa untuk menjadi orang baik, sekali lagi tentu ini menjadi idaman bagi kita semua. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan dalam hadis berikutnya bahwa bagi orang yang ingin menjadi orang baik, dan ibadah Ramadan adalah waktu di mana cita-cita sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah ini bisa kita wujudkan. Salah satu di antaranya ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa khairukum, sebaik-baik kamu, man at'amat ta'am, adalah orang yang mau berbagi makanan dengan orang lain. Hadis baginda Rasulullah ini tentu sangat tepat kalau kemudian kita amalkan dalam menjalani ibadah Ramadan ini untuk menjadi lebih bermakna. Dalam hadis baginda Rasulullah menyatakan bahwa pahala bagi orang yang memberi bukaan, bagi orang yang berpuasa luar biasa, disamakan dengan pahala orang yang berpuasa, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang dibantu memberikan bukaannya. Tentu ini menjadi pintu masuk buat kita, bahwa berbagi makanan itu menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai baginda mengatakan bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang mau berbagi makanan dengan orang lain. Saudaraku, urusan makanan mungkin bagi sebagian orang bukan menjadi urusan atau bukan menjadi masalah. Karena memang ada di antara kita yang diciptakan oleh Allah punya kelebihan, tapi ada pula di antara kita yang diciptakan Allah punya kekurangan. Maka sudah menjadi sunatullah bagi kita saling melengkapi, saling menggenapi. Bagi yang punya kelebihan, maka ingat, sesungguhnya di dalam harta kita yang berlebih itu Allah menitipkan berkah dalam bentuk rizki yang mesti kita bagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Demikian pula bagi saudara-saudara kita yang barangkali hidupnya kesusahan, jangan berputus asa, karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah Dia atur dan sudah Dia jamin.
Mungkin rezeki itu tidak datang dari dompet kita. Mungkin rezeki itu tidak datang dari kantong kita. Tapi lihat bagaimana ibadah Ramadan, semangat saling berbagi, semangat saling memberi makanan, itu menjadi contoh bagi kita. Betapa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak perlu mudah untuk berputus asa. Sungguh bagi orang-orang kaya, bagi orang-orang mampu, berbagi tidak hanya bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga keberkahan. Dan di atas itu semua, ketika kita berbagi, Allah memberikan kepada kita nikmat kebahagiaan. Sedangkan bagi kita yang berpuasa misalnya, tidak punya sesuatu yang kita manfaatkan untuk berbuka, maka ketika ibadah Ramadan kita tinggal singgah dan datang ke masjid. Insya Allah saudara-saudara kita yang ingin merengguh dan meraih pahala untuk berbuka dan berbagi dengan saudara-saudaranya, itu sungguh banyak melakukan aktivitas amal-amal berbagi di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa benarlah ciri-ciri orang baik. Kalau kita ingin menunjukkan diri kita sebagai orang baik, maka kita manfaatkan ibadah Ramadan ini dengan menjadi orang yang mau berbagi makanan dengan saudara-saudara kita. Dan ingat, jangan sampai kita berbuka dalam keadaan perut kenyang, sementara ada saudara kita yang kesulitan untuk berbuka. Kemudian, saudaraku pemirsa Kompas TV yang berbahagia, Nabi besar Muhammad SAW juga menyampaikan hadis lain, menunjukkan bahwa ibadah Ramadan ini juga bisa kita manfaatkan untuk bisa menjadi orang baik. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya, khairukum man khairu li ahlihi wa ana khairu li ahli. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik kamu adalah orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Dan aku, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, adalah orang yang memperlakukan keluargaku dengan baik. Hadis ini ketika kita amalkan dalam konteks ibadah Ramadan, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat relevan. Karena di kesempatan Ramadan merupakan momentum di mana kita satu keluarga bisa saling berkumpul. Mulai dari sahur sampai nanti kita berbuka. Maka kebahagiaan, kesenangan, keakraban antara suami, istri dan anak, keluarga berkeluarga, seraya melaksanakan ibadah Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi hari-hari dengan ibadah Ramadan, ini akan menjadi keberkahan. Dan insya Allah kebaikan Ramadan ini akan menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, dan keluarga yang rahmah. Saudaraku, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, setelah uraian-uraian hadis-hadis baginda Rasulullah berkaitan dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan ibadah Ramadan ini agar kita bisa menjadi orang baik, maka dalam hadis berikutnya baginda Rasulullah menyatakan, khairukum, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang ahsana akhlaqo, adalah orang yang akhlaknya paling baik. Maka momentum bulan Ramadan ini merupakan momentum di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri. Maka rukun puasa itu yang paling penting adalah imsak, yaitu kemampuan kita untuk menahan diri. Menahan diri yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Bahwa benar Allah menciptakan kita punya nafsu, punya syahwat, punya akal, punya hati. Oleh karena itu, mari kita jadikan ibadah Ramadan ini sebagai momentum di mana kita menerbitkan diri kita menjadi orang yang mulia, yaitu menjadi orang yang berakhlak. Dan baginda Rasulullah menyatakan
bahwa sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka ketika ibadah Ramadan ini lahir, datang kepada kita, tentu tidak boleh kita sia-siakan. Jangan sampai perilaku kita, akhlak kita sebelum dan sesudah ibadah Ramadan tidak ada perubahan dan tidak ada perbaikan. Maka ketika ibadah Ramadan ini kita menahan diri untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak melanggar perintah Allah, untuk tidak membatalkan puasa dan tidak pula membatalkan pahala puasa, maka sesungguhnya itu harus kita maklumi dan kita fahami sebagai media di mana kita berlatih untuk mengasah akhlak kita agar bisa menjadi akhlak yang mulia. Ketika kita berkata-kata, maka kita tidak berkata-kata dusta. Ketika kita berbicara dengan orang lain, bicara kita pun tidak menyakiti hati orang lain. Ketika kita diberi amanah oleh orang lain, amanah itu kita jalankan sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Sungguh akhlak ketika ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat baik, tidak perlu harus dilihat oleh orang lain, tapi cukup disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalaupun kita lapar, kalaupun kita haus, kita tidak mencoba untuk membatalkannya dengan cara makan atau minum walaupun tidak ada orang yang tahu, tapi dengan komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti dalam kehidupan sehari-hari mentalitas ini pun akan kita bawa. Yang terakhir, dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan, yang disebut orang baik adalah orang yang belum datang orangnya, tapi sudah disebut orang kebaikannya. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, di mana ibadah Ramadan ini menjadi media bagi kita agar kita membiasakan diri untuk menjadi orang yang disiplin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengerjakan apa yang Dia perintahkan secara tertib. Mulai dari kita sahur, kemudian kita melaksanakan ibadah solat, kita upayakan kita solat subuh berjamaah, lalu kita solat zuhur berjamaah, solat asar juga berjamaah, maghrib sambil berbuka, setelah berbuka kita melaksanakan ibadah solat berjamaah, isya dan tarawih semua kita laksanakan juga secara berjamaah. Apabila ini dibiasakan dan terbawa dalam kehidupan setelah ibadah Ramadan, maka insya Allah dunia dan orang-orang di sekitar kita ini akan mengenal kita sebagai ahli ibadah. Dan tentu sebagai ahli ibadah kita menjaga marwah kita, tidak dan jangan sampai menjadi orang yang bertolak belakang antara penampilan dengan hakikat sehari-hari. Jangan sampai kita merusak citra. Orang melihat kita sholat, orang melihat kita puasa, orang melihat bahkan kita berzakat, tapi dalam keseharian kita masih tetap melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pemirsa Kompas TV yang berbahagia, ibadah Ramadan sesungguhnya bisa menjadi momentum dan media bagi kita menjadi orang baik. Bahwa untuk menjadi orang baik, banyak hal yang bisa kita terapkan dan kita lakukan sembari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Yang pertama, bagaimana agar kita senantiasa belajar agama, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dinyatakan apabila Dia ingin memberikan kebaikan kepada seorang, maka Allah akan menjadikan orang itu faham agama. Yang kedua, kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Apa yang kita punya, kita anggap sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita upayakan itu bisa menjadi manfaat buat orang lain. Yang ketiga, bagi ibadah Ramadan ini, hendaklah kita menjadi orang yang suka berbagi.
terutama berbagi makanan ketika ibadah Ramadan. Sesungguhnya apabila kita memilih kelebihan rezeki dan kita mau berbagi makanan atau minuman ketika dalam ibadah Ramadan, maka ini menunjukkan bahwa kita sedang belajar menjadi orang yang baik. Sebagaimana kata baginda Rasulullah, orang baik adalah orang yang suka berbagi makanan dengan orang lain. Berikutnya, sungguh kita akan menjadi orang yang baik apabila kita menjadi orang yang dermawan. Dan sungguh pula kita akan menjadi orang yang baik apabila kita menjadi orang yang dikenal karena kebaikannya. Sungguh merugi apabila datang ibadah Ramadan ini tidak kita manfaatkan, tidak berubah diri kita sebelum dan sesudah ibadah Ramadan ini. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penggerak hati, pemilik alam semesta ini. Semoga dalam momentum ibadah Ramadan tahun ini Allah memberikan kepada kita perubahan, Allah memberikan kepada kita perbaikan, dan Allah menjadikan kita sebagai orang baik. Semoga dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang baik. Insyaallah nanti dikumpulkannya kita dengan orang-orang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.